Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali Ramadan kali ini saya Eka Windari dapat hadir kembali menemani sahabat muslimah semuanya dalam program Bincang Ramadan. Nah, alhamdulillah kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Siti Muslika AMD Kes. Nah, beliau ini adalah seorang pemerhati umat dan juga berkiprah dalam persoalan remaja. Nah, kita sapa dulu ya Ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Nah, sahabat muslimah, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang makna sombong. Begitu ya Ustazah? Nah, jadi seperti apa sih sebenarnya makna sombong itu Ustazah? Baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Membahas tentang makna sombong ini berkaitan dengan sifat ya, baik Kak ya, dan sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sombong ini adalah perilaku yang bisa dimaknai dengan akhlak, dan akhlak ini adalah cerminan dari akidah. Maka di situ bisa jadi akhlak ini ada yang terkategori akhlak baik dan ada yang akhlak buruk. Ya, tergantung dari nanti akidahnya ya. Ketika akidahnya itu benar, maka akan tercermin dari perilakunya atau akhlaknya. Begitu juga dengan sifat sombong. Sifat sombong itu nanti apakah terkategori akhlak baik atau akhlak buruk. Nah, di sini juga kita harus paham dulu terkait dengan makna sombong. Makna sombong ini secara istilahnya itu adalah merasa bangga, ya, merasa bangga, merasa yang paling tinggi terhadap apa yang dimilikinya. Kemudian menganggap rendah kepada yang lainnya, ya, atau kepada manusia. Itu secara istilahnya. Nah, kemudian ketika sifat sombong ini ada di dalam diri manusia yang merasa bangga terhadap dirinya, ini wajar ketika kemudian dia merasa angkuh ya di dalam dirinya. Ini berkaitan dengan nanti penyakit hati ini, baik Kak ya. Masalah hati nih Ustazah ya. Masalah hati gitu. Ya, betul. Karena di dalam diri manusia yang mengatur di dalam dirinya itu adalah hati. Nah, hatinya ini yang merespon nanti. Bagaimana hati ini akan mengikuti terkait dengan pemahaman yang dimiliki atau sifatnya, atau perilakunya juga ya perilaku Ustazah? tadi ya, karena itu adalah sifat yang diatur oleh hatinya. Begitu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini yang memungkinkan manusia itu untuk berpeluang memiliki sifat sombong itu besar. Kenapa gitu? Karena orientasi manusia ini adalah materi. Ya, hidupnya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang itu adalah jasad. Nah, ini kalau sampai benar-benar di dalam diri seorang muslim ini ada sifat sombong, yang dimana sifat sombong ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya ya, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Luqman ya, ayat 8, di situ dikatakan bahwa janganlah berbuat sombong, janganlah bersikap sombong. Sesungguhnya gitu ya, sifat sombong itu adalah keburukan bagi kalian. Allah sudah katakan Sifat buruk ya Ustazah? Sifat buruk ternyata ya, dan dia termasuk akhlak yang buruk gitu. Di situ Allah sudah katakan janganlah gitu, janganlah bersikap sombong, janganlah memalingkan wajahmu kepada yang lainnya, pada manusia. Kemudian janganlah berjalan angkuh di muka bumi ini. Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang membanggakan diri. Itu Allah sudah mengatakan begitu. Dan ternyata setelah dipahami kembali memang benar gitu. Sifat sombong ini terkadang ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Nah, yang bahaya yang tidak disadarin ya Ustazah? Nah, ini ya yang bahaya. Tidak disadari ini. Kalau disadari itu kan berarti zohir ya, nyata, terang-terangan. Seperti halnya perilaku ketika memiliki amanah jabatan. Nah, jabatan kekuasaan. Terkadang karena ada sifat sombong ini, dia susah untuk menerima masukan, ya, saran, kemudian nasihat.
Nih, karena ada sifat sombong itu merasa Iya, dia lebih hebat, hebat. karena berkuasa, Iya, berkuasa. gitu ya. Kemudian selain dari itu Allah berikan kelebihan dengan ciptaannya, yaitu mungkin kalau laki-laki ganteng ya, kalau perempuan itu cantik. Nah, itu juga bisa menjadikan dia memiliki sifat sombong ketika ya. itu tidak dipahami bahwa apa yang dimilikinya itu adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat sombong yang tidak disadari, tersembunyi ya? Gimana itu Ustazah? Mungkin sobat muslimah di rumah penasaran Ya, juga ini. betul ya. Jadi begini sahabat muslimah ya, dimanapun berada, terkait dengan sifat sombong yang tidak disadari itu adalah ketika menolak ya terhadap kebenaran. Ya, tidak menerima terhadap kebenaran, berarti kan begitu ya, menolak kebenaran berarti tidak menerima kebenaran. Dari mananya? Yaitu dari apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian apa yang dilarang oleh Allah. Ini kan tanpa disadari. Salah satunya adalah contoh ketika Allah seru kepada kewajiban sholat, yang kemudian terbesit dalam dirinya, kenapa sholat? Apa manfaatnya sholat? Nah, ini sudah terkategori sifatnya sombong. Ini menjadi bahaya ini, baikah dan sahabat muslimah ya, ketika itu dimiliki oleh seorang muslim yang dia mengaku beriman kepada Allah. Nah, ini yang semestinya tidak boleh gitu ya. Karena ketika itu ada di dalam dirinya, itu bisa jadi menutupi pintu hidayah untuk datang kepadanya. Oke, baik Ustazah, sepertinya pada pembahasan ini kita tahan dulu ya Ustazah. Baik sahabat muslim yang di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan hadir kembali tetap di Bincang Ramadan. Masih bersama saya Eka Windari dan juga Ustazah Lika dalam program Bincang Ramadan. Nah, kita masih masuk tema makna sombong. Nah, kali ini makna sombong yang tidak disadari. Ayo silakan lanjut Ustazah pembahasannya tadi. Baik, sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, saya akan melanjutkan pembahasan kita tadi ya, sifat sombong yang tidak disadari, yang dimana sifat sombong yang tidak disadari ini adalah tidak mau menjalankan perintah Allah, ya, seperti sholat, puasa, ya, membayar zakat dan yang lain-lainnya ya, yang itu termasuk dari apa yang diwajibkan oleh Allah. Sebagaimana ketika itu kita merujuk ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim ya, di situ dikatakan oleh Allah bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini benar ya tadi ya, sama seperti yang diistilahkan tadi bahwa sombong itu merasa bangga ya, yang kemudian menjadikan seseorang ini angkuh, yang akhirnya menganggap orang lain itu rendah dari sisinya. Dan itu benar apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sangat berbahaya ya Mbak Eka dan sahabat muslimah ketika sifat sombong ini ada di dalam diri kita. Kenapa gitu? Karena sifat sombong ini termasuk yang bisa membinasakan amal. Betul ya. Rasulullah berpesan di dalam hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Tabrani, di situ dikatakan bahwa amalan yang membinasakan manusia itu adalah perilaku kikir, kemudian mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga itu adalah sifat sombong. Nah, ini termasuk sifat sombong itu adalah yang bisa membinasakan amalan-amalan yang lainnya. Sombong ya? Sombong gitu ya. Ini bisa membinasakan amal ya Ustazah. Betul. Bahkan di sini Allah mengancam ya di dalam firman-Nya juga di surat Al-Isra ayat 37 yang di situ dikatakan oleh Allah, janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan sifat sombong. Sesungguhnya kamu itu tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tingginya gunung. Coba bayangkan ya. Betul. Jadi benar-benar mau sombongnya kayak manapun itu tidak akan mampu gitu ya. Kita mau melebihi apa yang ada di bumi ini, termasuk ciptaan Allah. Betul. Nah, itu ancaman yang itu jelas sebenarnya ya, yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Maka disitulah kemudian Rasulullah juga berpesan lagi gitu ya, bahwa sesungguhnya tidak akan pernah masuk surga orang yang memiliki sifat sombong. Sampai nggak bisa masuk surga Ustazah? Tidak bisa masuk surga meskipun sifat sombong itu hanya sedikit atau sebiji sawi. Nah, ini ya, tidak bisa masuk surga. Ini peringatan yang luar biasa karena ini sudah pernah dikisahkan di para generasi ya, generasi terdahulu ya,
sebelum kita ini adalah masa-masa Fir'aun ya, yang jelas ya kisahnya bagaimana Fir'aun itu begitu sombongnya ya, bahkan mengaku dirinya itu adalah Tuhan. Iya. Kemudian Allah azab ya dengan dihadirkannya Nabi Musa ya, itu kisahnya luar biasa. Kemudian diikuti sebelum Fir'aun itu juga Raja Namrud. Itu ya kisahnya juga tragis lah ya di akhir hayatnya. Kemudian Korun yang diberi kelimpahan harta ya kemudian ditenggelamkanlah bersama hartanya gitu ya. Artinya memang sifat sombong ini adalah termasuk akhlak yang sangat buruk. Sangat buruk sampai Allah katakan ya, itu tidak akan mampu untuk masuk surga. Allah tidak akan ridho orang-orang yang demikian. Ini bahayanya ya, kalau dimiliki oleh seorang muslim yang dia mengaku beriman ya, yang itu yang sifatnya itu tidak disadari tadi, tidak mau menjalankan perintah Allah. Ya, perintah Allah itu kalau kita jalankan ya dengan benar itu kan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ridha Allah kita dapat, dan tentu saja kita layak menjadi penghuni surga gitu kan. Jadi seperti itu ya sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah. Sifat sombong ini ada juga ya terjadi pada iblis. Nah, iblis juga demikian ya. Iblis ini kenapa sampai diusir dari surga ya, dan tidak boleh kembali ke surga gitu ya. Kemudian ditempatkan di neraka. yang abadi ya. Yang di situ bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu ya. Ya mudah-mudahan na'udzubillah ya kita tidak termasuk di dalamnya ya. Mbak Eka dan sahabat muslimah ya, akibat kesombongan itu ya yang kita miliki gitu. Karena sesungguhnya apa yang dimiliki di dunia ini itu hanyalah titipan ya, seperti harta ya. Seperti halnya jabatan itu kan amanah ya, yang harus dijaga. Dan ketika jabatan itu ya didapat oleh seorang muslim, itu dia mengatakan bukan sebuah kebanggaan, justru itu musibah baginya. Karena rasa kekhawatirannya luar biasa ya terhadap pertanggungjawabannya di dalam menjalankan amanah tersebut. Betul. Jadi memang ketakutannya itu luar biasa gitu. Jadi ya kecil sekali gitu, sifat sombong itu ada di dalam diri seorang muslim gitu ya. Apalagi jejak sombong itu ada di iblis tadi yang diusir oleh Allah gara-gara tidak mau bersujud dengan Nabi Adam. Itu gagal paham itu ya terkait dengan seruan Allah hanya untuk mengagumi ciptaannya. Jadi seperti itu baik ya. Iya, berarti iblis itu nggak bakal masuk surga ya Ustazah? Tidak akan bakal masuk surga. Bahaya sekali berarti sifat sombong ini jika dimiliki oleh seorang muslim. Betul. Nah, baik Ustazah, nanti kan kita bahas lagi pembahasan kita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Eka Windari dan juga Ustazah Lika dalam program Bincang Ramadan. Nah, sahabat muslimah masih mengenai tentang makna sombong. Nah, sekarang bagaimana sih caranya Ustazah untuk kita ini semua menghindari sifat sombong itu sendiri? Betul. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana kita bisa menghindari sifat sombong. Karena sesungguhnya sifat sombong ini adalah membawa kepada penghancuran ya, kerusakan, baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Di dunia itu pastilah kalau memiliki sifat sombong itu dijauhi ya oleh manusia gitu, karena merasa bangga terhadap dirinya. Tidak akan ada orang yang mau mendekat. Begitu juga di akhirat, tadi sudah diperingatkan oleh Allah, kemudian dipesankan oleh Rasul untuk tidak boleh bersifat sombong ya, tetap saja tidak boleh angkuh ya terhadap apapun yang menjadi titipannya. Maka di situ bagaimana cara menghindarinya itu adalah baik itu sifat sombong yang itu kita sadari maupun yang tidak disadari, baik itu yang sifatnya itu sembunyi maupun terang-terangan. Tapi tetap saja di sini sebagai seorang muslim dikembalikan lagi bagaimana keimanannya. Kembali ke keimanan ya Ustazah? Keimanan, karena tadi kan sifat sombong itu kan dia sebagai akhlak yang buruk. Sedangkan akhlak ini kan cerminan dari akidah. Akidah ini adalah keimanan, ketaatan seseorang. Maka ketika manusia itu mengaku dirinya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ya dia tidak mencerminkan akhlak yang buruk. Justru yang dicerminkan itu adalah akhlak yang baik. Maka
kemungkinan kecil tidak akan ada yang sombong. Kalaupun sombong itu akhirnya ya kembali lagi ya menyadari yang kemudian bertobat untuk tidak melakukan beristighfar kesombongan ya itu. Ustazah. Istighfar. Oh ini apa sih yang kumiliki ini hanya kecil. Di dunia ini sifatnya fana ya. Dunia ini adalah tempat sementara gitu ya. Meskipun memang sudah dikatakan oleh Allah bahwa dunia ini adalah pandangan yang indah, yang menggiurkan lah bagi manusia gitu ya. Untuk mereka ini berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang ada di dunia. Tetapi bagi orang yang muslim yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, maka sangat berhati-hati untuk bagaimana menjaga hatinya. Karena hati ini kalau tidak dijaga, yang itu disandarkan dengan keimanannya, ini juga bisa jadi bahaya. Yang akhirnya timbullah penyakit hati. Penyakit hati yang ketika itu semakin tergerogoti dalam dirinya, ya ini dia tidak akan bisa masuk surga ya. Penyakit hati itu apa saja? Kan banyak ya. Iri ya, termasuk iri ya, dengki ya, termasuk tadi sombongnya itu ya. Nah, kalau ini dipelihara yang namanya penyakit ya semakin kronis ya ini akan membawa kepada kekufuran seseorang. Nah, kalau udah kufur kan berarti kan dia kafir kan, nggak beriman kepada Allah. Apalagi tadi yang tanpa dia sadari dia tidak mau menerima apa yang sudah disuruhkan oleh Allah, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kan tadi sifat sombong yang tersembunyi itu adalah yang dia itu menolak terhadap kebenaran, yang dia itu tidak mau menjalankan perintah Allah. Ya, tidak hanya masalah ibadah saja, ya, tidak hanya masalah sholat puasa saja, tapi sebenarnya masalah-masalah yang lainnya, ya, yang itu yang semestinya diatur di dalam Islam ya, seperti halnya aturan bagaimana ekonomi itu ada di dalam Islam, bagaimana sistem sosialnya, pergaulan itu diatur dengan Islam ya, kemudian dari sisi pemerintahan politik dan yang lainnya yang kemudian kita bisa merasakan bahwa ketika Islam itu diterapkan di segala lini, itu rahmatan lil alamin akan didapatkan gitu ya, jadi tidak ada lagi yang namanya menolak ketika ada seruan sudah pakai aturan Islam, sistem Islam dalam ekonomi ini, tidak menggunakan sistem ribawi. Kan jelas ya, ribawi itu kan dosa besar ya. Bahkan dosa yang paling ringan itu adalah menzinai ibu kandungnya. Nah, kan nauzubillah ya, summa nauzubillah. Ini kalau masih ada gitu ya, perilaku ribawi yang sebenarnya adalah mendatangkan azab, dosa besar ini, ketika itu menerimanya dengan senang hati kan ditanyakan lagi. Akidahnya seperti apa? Keimanannya, ketaatannya kepada Allah itu seperti apa? Seperti halnya tadi pergaulan ya, di dalam Islam itu diatur gitu ya, bagaimana aturan Islam itu adalah mengatur pergaulan berinteraksi antara laki-laki dan perempuan itu terjaga ya, terjaga supaya tidak terjadinya perzinahan. Ini luar biasa ketika orang-orang yang beriman ini benar-benar mengakui terhadap semua apa yang disyariatkan itu ditaati, sifat sombong itu tidak akan terjadi di dalam dirinya gitu ya. Jadi memang ini yang harus menjadi muhasabah diri kita ya, sahabat muslimah yang baik itu di rumah gitu ya, ataupun di mana saja gitu ya, terkait sifat sombong ini sebaiknya hindarilah, jangan dipelihara gitu ya, karena ini akan membahayakan bagi diri kita, baik itu dunia maupun akhirat. Berarti kalau misalkan nih kita ada sedikit aja rasa sombong, langsung beristighfar ya Ustazah, istighfar, mohon ampun kepada Allah gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan ini ketika menolak kebenaran gitu ya, ini harus segera bertobat ya, bertobat kepada Allah dan kembali kepada apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Masya Allah ya, luar biasa sahabat muslimah pembahasan kita pada hari ini. Tapi sayang sekali Ustazah harus kita akhiri karena waktunya sudah habis. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah bermanfaat untuk kita semua dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eka Windari pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.